Ya, Shalom jemaat Tuhan. Kita kembali lagi dalam renungan pada hari ini di dalam kitab Yunus. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jara itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jara itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Nah, saudara-saudara, kita sampai ke pasal yang terakhir dalam penggalian kita dalam kitab Yunus ini. Nah, di akhir kitab Yunus ini kita akan melihat bahwa akhirnya itu menggantung. Ini adalah salah satu corak yang menonjol pada kitab Yunus. Akhirnya itu endingnya itu menggantung. Jadi seluruh cerita itu bicara tentang Allah mengajar Yunus. Pertama-tama di angin rebut, kemudian dengan ikan besar itu dia dikembalikan ke darat, kemudian Tuhan memanggil dia ke Niniwe, dan di situ terjadi gejolak. Allah juga mengajar Yunus di sana. Dengan pertanyaan-pertanyaan lembut, Tuhan menyapa Yunus, bertanya kepada Yunus dengan argumentasi yang lembut juga. Ia mempertanyakan maksud dan tujuan dia kepada Yunus. Nah, saudara, meskipun metodenya beragam, tujuannya sama. Allah ingin Yunus itu memahami dirinya. Jadi Yunus diajar untuk mengenal Allah, mengenali cara-cara ketika dia tetap menyangkali kasih Tuhan, dan cara-cara dia berpegang kepada pembenaran diri sendiri. Jadi Yunus belajar tentang Allah dalam panggilannya ini. Nah, saudara, Allah berkata kepada Yunus, jikalau engkau tidak mau berbelas kasihan kepada Niniwe, mengapa demikian? Apakah engkau tidak melihat dirimu sendiri, di mana aku berbelas kasihan kepadamu, Yunus? Jadi Allah mau mengajar kepada Yunus, bukankah seharusnya engkau mengerti mengapa aku mengasihi kota ini, dan engkau pun harus mengasihinya? Jadi kitab Yunus itu berakhir tanpa jawaban. Allah hanya bertanya kepada Yunus dan tidak ada jawaban. Tidak ada respon yang Yunus berikan kepada Allah. Kita tidak pernah diberitahukan apa jawaban Yunus kepada Allah. Apakah dia mengerti, ataukah dia menerima pengajaran Tuhan, atau dia tetap benci sama Tuhan, tetap gak suka sama perbuatan Tuhan, kasih Tuhan kepada Niniwe. Nah, ini ada yang hilang, bukan? Nah, saudara-saudara, para penafsir mengatakan bahwa kitab Yunus ini memaksa kita untuk merenungkan tujuan pribadi kita. Kitab ini menggantung agar kita, pembacanya itu, bisa memberi kesimpulan kita sendiri. Karena kita masing-masing pribadi adalah Yunusnya. Saya adalah Yunusnya. Nah, itu kata para penafsir. Seolah-olah Allah sedang menembakkan panah pertanyaan itu kepada Yunus, tapi Yunus menghilang. Dan ketika kita menyadari bahwa panah itu diarahkan kepada kita, bagaimanakah jawaban kita? Nah, saudara, jadi pertanyaan-pertanyaan Allah itu diberikan juga kepada kita, para pembacanya. Nah, saudara, Tim Keller memahaminya demikian. Karena kitab Yunus itu berakhir menggantung seperti ini. Teks ini mengundang kita untuk menerapkan teks ini kepada kehidupan kita sendiri. Di tempat kita, di waktu kita sekarang ini, bagaimanakah relasi kita dengan firman Tuhan? Bagaimana relasi kita dengan dunia? Dan bagaimana kita meresponi kasih karunia Allah? Relasi kita akan kasih karunia Allah kepada kita dan kepada dunia ini. Apa artinya bagiku? Nah, saudara, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan Allah kepada Yunus itu diberikan juga kepada kita. Bagaimana kita meresponi kasih Tuhan kepada dunia ini? Apakah respon kita? Akankah kita seperti Yunus? Bagaimana kita berespon tentang kasih Allah
kepada dunia ini, kepada orang-orang yang terhilang, kepada orang-orang yang butuh belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong kita dan mengingatkan kita akan kehidupan kita terhadap Tuhan dan terhadap dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali diingatkan Tuhan dalam kitab Yunus. Pada endingnya adalah sebuah pertanyaan yang menggantung tentang maksud Tuhan kepada Yunus, seorang nabi Tuhan. Nah, biarlah Tuhan, kami ketika membaca itu, pertanyaan yang menggantung itu boleh kami gumulkan juga, kami tanyakan kepada diri kami sendiri. Bagaimana kami melihat firman Tuhan, bagaimana kami merespon firman Tuhan, dan apa tindakan kami kepada dunia ini yang sudah hancur, berdosa, terhilang dan gelap. Dan bagaimana kami berespon akan kasih karunia Tuhan ketika Tuhan memanggil kami untuk menjadi pemberita Injil-Mu, untuk menjadi pemberita kasih-Mu di tengah-tengah dunia yang sudah bobrok, di tengah-tengah kawan-kawan kami, di tengah keluarga dan saudara-saudara kami yang butuh kasih karunia Tuhan, yang sudah lama ditinggalkan dan diabaikan orang. Tolong kami Tuhan bisa berespon dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini yang kami baca dan renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.